Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita untuk berdoa bersama-sama. Ya, silakan untuk KM-nya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah lagu beserta liriknya ya. Kalian nanti nyanyi bersama-sama, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa dimulai sekarang? Oke, kita mulai ya. Oke, boleh berdiri dulu semuanya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Oke, cukup ya. Silahkan untuk duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba ditengok sisi kanan, sisi kiri temannya dulu. Apakah hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa berkumpul mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Oke, sekarang coba tadi ke sekolah ada yang datang terlambat tidak? Yudis, Ibu. Ya, Yudis? Ya, Ibu. Kenapa Yudis? Kesiangan Ibu bangunnya. Kesiangan. Abis apa tuh bisa kesiangan? Malamnya habis main game, Bu. Tidur jam berapa? Tidurnya jam 11, Ibu. Masya Allah, itu gak boleh ya anak-anak ya. Kan sesuai dengan perintah, apa sih yang ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu ya, masih ingat kalian? Iya, kan katanya harus tidur itu jangan lewat dari jam 9. Itu jangan diulangi lagi ya. Baik, Ibu. Janji? Janji. Oke, sekarang lihat kerapihan baju kalian. Nah, lengkap pakai. Iya, terlihat rapi. Oke. Nah, itu tandanya berarti kalian sudah mematuhi aturan dan juga kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Nah, sekarang adakah yang masih ingat pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke ya, kemarin itu kita membahasnya sama-sama mengenai materi sudut. Cuman belum sampai ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kemarin baru memahami saja apa itu sudut, kemudian jenis-jenisnya baru dijelaskan sebagian. Nah, sedangkan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai materi mengukur dan membandingkan besar sudut. Oke, di sini sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Coba amati benda-benda di sekitar kalian. Oke. Adakah benda yang membentuk suatu sudut? Misalnya apa gitu? Meja. Apa lagi? Papan tulis. Ada lagi? Figura, betul. Ada lagi? Iya, laptop. Ada lagi? Pintu, kaca. Oke, cukup. Terima kasih ya. Selanjutnya, coba. Dari yang kalian sebutkan tadi, katanya ada jendela, ini kaca ya, papan tulis. Coba itu kita fokuskan satu aja, papan tulis. Oke, papan tulis itu kira-kira membentuk sudut apa ya? Oh,
sudah tahu ya. Siku-siku. Oke. Kemudian kalau besar sudutnya berapa ya siku-siku itu? 90. Oke, 90 derajat. Kalian tadi sudah tahu ya jenis-jenis bendanya. Kemudian ukuran dari benda tersebut dan juga jenisnya. Kemudian selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih, satu lagi. Kalian tadi kan mengetahui kalau misalnya ini nih, sudut ini, coba kita ganti lagi ya. Sudut meja ini. Kita bandingkan misalnya sama buku. Nih, sama buku. Sudut meja sama sudut buku. Coba amati, oke. Nah, menurut kalian, yang lebih besar itu yang mana ya? Apa meja, apa buku? Sama? Ada yang jawab sama? Meja katanya. Oke, ada yang beda tuh. Terus? Ada yang sama, ada yang beda. Oke, kita simpulkan saja ya. Nadi, tadi benar. Ada yang menjawab sama. Oke, itu sama. Karena kita itu menjawabnya secara apa ya? Awang-awang gitu kan. Kita nggak mengukurnya secara benar, secara sistematis, secara presisi gitu ya. Nah, coba. Alat apa sih yang sekiranya bisa mengukur sudut dari meja atau buku tadi? Coba. Ada yang tahu? Busur, betul. Terus ada lagi? Penggaris. Penggaris, iya. Ada lagi? Oke, itu cukup ya. Tadi terima kasih yang sudah jawab. Busur, betul. Penggaris, oke ya. Tapi di sini Ibu mempunyai salah satu alat yang, salah satu alat yang kita gunakan untuk mengetahui besar sudut tersebut. Nah, salah satunya yaitu menggunakan media jam sudut ini. Nah, jadi tampilannya bisa dilihat ya seperti ini. Kemudian, nanti pada kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kalian akan melakukan kegiatan tanya jawab ya mengenai jenis-jenis sudut itu, kemudian menentukan besar sudutnya. Nanti juga kalian akan melakukan kegiatan diskusi kelompok gitu ya. Nanti kalian akan mengukur dan membandingkan juga besar sudut itu menggunakan media jam sudut tadi. Kemudian nanti juga kalian di akhir melakukan kegiatan presentasi, ada pengamatan untuk menganalisis sudut yang terbentuk pada media tersebut. Kemudian dengan kalian nanti mempresentasikannya juga dengan percaya diri. Oke. Di sini Ibu mempunyai suatu permasalahan untuk kalian amati. Terlihat semuanya? Oke. Coba amati ke depan semuanya ya. Ada gambar apa di samping? Penari. Penarinya sedang bawa alat apa tuh ya? Kipas. Bawa kipas. Coba dibaca, kita baca dulu sama-sama ya. Seorang pelatih tari nih ya, ingin memastikan gerakan kipasnya itu, gerakan si penarinya itu menggunakan kipas itu ya. Ini Ibu juga bawa ya. Nah, si kipasnya itu biar terbukanya sama gitu. Kalau misalnya terbukanya hanya segini, si penari nanti akan membuka semuanya sama seperti ini. Nah, di sini permasalahannya, namun pelatih ini kesulitan menentukan lebar bukaan kipas. Nah, ya, yang posisi penangan si penari ini biar sistematis gitu. Jadi si penarinya ini melakukan pergerakan si kipasnya itu beda-beda. Jadi ini bagaimana cara menentukannya biar sama si pelatih itu ya. Coba di sini ada pertanyaannya. Nih, bagaimana sih cara kita membuktikan bahwa bukaan kipas itu termasuk sudut lancip atau sudut tumpul? Ada yang bisa, ada yang tahu bagaimana caranya agar si kipas itu membentuk sudut lancip atau tumpul? Jadi apa yang harus dilakukan oleh si penari tersebut? Diukur, Bu. Diukur, oke. Ada lagi? Kita tampung dulu jawabannya. Oke, diukur. Ada lagi? Yudis, diapakan? Dibuka lebar atau enggaknya disamakan. Oke, disamakan bukaannya ya. Oke, ada lagi? Oke, cukup. Kita tampung. Tadi ada diukur, kemudian dilihat bukaan kipasnya. Selanjutnya nih, bagaimana ya caranya media jam sudut ini dapat membantu kita menentukan besar sudutnya gitu. Menentukan besar sudut derajat pada bukaan kipas para penari tadi gitu ya. Para penari pakarena tadi ya. Gimana tadi cara membantunya? Bagaimana media jam sudut ini membantunya? Salah satunya tadi udah betul ya, diukur. Sudah diukur sesuai dengan materi kita, berarti diukur lalu diukur lalu nanti dibandingkan. Oke, kita bahas sama-sama dulu ya.
Di sini. Nah, cara membuktikannya ya. Tadi bagaimana cara membuktikannya kalau bukaannya itu sudut lancip, tumpul atau siku-siku? Oke lah, nanti bisa masuk ya di sini. Sudut lancip, tumpul. Nah, gini jadi ya. Bukaan kipasnya. Nah, yang kecil gini, yang bila terbukanya kecil seperti ini nih ya. Nah, ini menunjukkan sudut lancip. Kalau sudut lancip itu besarnya berapa? Kurang dari 90. Nah, sedangkan kalau bukaan nanti kipas si penarinya kayak gini, lebih dari 90 derajat dan dinamakan dengan sudut. Oke, sudut tumpul. Nah, kemudian peran dari si media jam sudut ini apa sih ya? Tadi katanya kok penari dikaitkan sama itu. Nah, jadi nanti kita akan mengkonversi waktu ke derajat. Jadi nanti kita melihat dari sini ya. Kita lihat dulu yang ininya. Nah, di sini kan waktu kita lihat dari jam itu ada berapa angka kalau setiap putaran ini? 12 jam. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita pahami saja materinya langsung ya. Nah, sudut ini adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Nah, kemudian lambangnya seperti ini ya, siku. Kemudian kalau lambang derajatnya itu ada bulatan seperti itu. Dan kalau nulis gini nih, sudut A sama dengan 30 derajat. Dibacanya seperti itu. Untuk sudut-sudut kalian sudah tahu ya tadi, luar biasa. Kemudian di sini cara mengukur bentukan besar sudut. Nah, ini yang pentingnya ya. Nanti kalian itu di sini 360 derajat itu setiap di sini nih di 12 putaran penuh ya. Jadi setiap jamnya itu menunjukkan 30 derajat gitu. Coba ini pukul 3 berarti ini 9. Oke, sudut siku-siku. Betul. Nah, sekarang membandingkan. Kalau membandingkan berarti kalian nanti membandingkan manakah besar sudut yang besar gitu. Misalnya dikasih beberapa urutan gitu ya. Seperti ini nih, 90 derajat, 125. Nah, ini diurutkan misalnya mana yang paling terkecil sampai mana yang terbesar. Baik, nah sekarang saatnya berdiskusi kelompok ya. Di sini Ibu akan bagikan dulu lembar ininya. Ada yang bawa gunting? Oke. Nah, kalau yang enggak juga di sini Ibu bawa ya. Sini Ibu bagikan dulu lembar ininya ya. Untuk pembagian kelompoknya, kan sebelumnya kita sudah bagi ya. Ini sudah tiap barisannya itu sudah secara heterogen. Jadi pas Ibu bagikan ini, silahkan untuk berempuk ya, untuk mendiskusikan LHPD yang Ibu bagikan. Oke. Sorry, jatuh. Oh, itunya ya. Oke. Yang belum kebagian gunting, silakan ini guntingnya ya. Kelompok mana yang belum kebagian gunting? Iya. Ini gunting untuk kelompok ini ya. Silahkan untuk mengerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan lembar kerja hari ini ya. Nah, oke, pinter. Oke. Oh, kalau ada yang kurang dimengerti boleh ditanyakan ya. Oke. Sudah cukup ya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, silahkan untuk saling menukar hasil diskusinya ya. Ditukar dulu, biar nanti kelihatan gitu ya. Nanti Ibu akan pilih satu kelompok untuk maju ke depan, dan yang lainnya silakan untuk memeriksa hasil diskusi kelompok temannya. Oke, sudah ditukar? Nah, silakan duduk di kursinya masing-masing. Oke. Ada yang berani dulu coba untuk mempresentasikan ke depan sebelum Ibu tunjuk? Ada yang mau angkat tangannya? Oke, silahkan kelompok Yudis semuanya aja ke depan. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Semangat, ayo Kemon. Oke, silahkan beri salam dulu untuk teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari teman kami. Ya, ini dari kelompoknya Sri. Nah, coba peragaan di sininya gimana? Tadi yang nomor ini nih, yang pertama tuh pukul berapa? Sama ini ada pukul. Nah, pukul 3. Coba tunjukin ke teman-temannya kita menggunakan media jam sudut ini.
Oke, apakah sudah betul teman-teman semuanya? Betul. Oke. Nah, udah semuanya ya dipresentasikan? Udah. Oke, sekarang berikan salam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong semuanya. Silahkan duduk kembali. Oke. Nah, sebelumnya kita kasih tepuk good job dulu ya buat teman-teman yang udah berani maju ke depan. Dan tadi hasilnya udah diperiksa yang teman-teman lainnya. Oke. Sekarang ikuti ibu ya. Gini aja, kalian cukup bilang good job. Nah, ibu yang ngomong, oke? Nah, gini ya. Tangan kanan, tangan kiri digabungkan. Good job. Tangan kanan, tangan kiri digabungkan. Good job. Tangan kanan, tangan kiri. Lalu kasih good job. Tangan kanan, tangan kiri. Kasih good job. Good job. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita bahas dulu presentasi sudah. Oke, kita bahas dulu sebentar ya. Tadi poin-poin pentingnya ketika kalian sudah mempresentasikan, melakukan kegiatan diskusi, apa sih yang sudah kalian pelajari? Cara mengukur. Oke, cara mengukur sudut dan bandingkan sudut. Oke, itu juga ya nanti kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian itu nanti seperti ini nih, genteng atau bangunan rumah, atap rumah ya. Kenapa dibuat runcing seperti itu? Coba ada yang tahu? Agar kokoh, Ibu. Kokoh betul? Biar air Nah, biar air hujan itu dapat mengalir dengan baik. Sekarang bagikan lembar evaluasi, silakan untuk mengerjakan ya. Saatnya mengerjakan lembar evaluasi. Sudah selesai mengerjakan semuanya? Oke, sekarang kumpulkan hasilnya. Ya, nanti simpen dulu yang itu ya. Oke, sudah terkumpul semua? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ya, apa yang kalian kerjakan hari ini sesuai dengan apa ya yang kalian dapatkan tadi gitu ya, pembelajaran hari ini, dan hasilnya semoga memuaskan. Amin. Coba Ibu mau tanya dulu. Bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Materi bagian mana sih yang kalian paling sukai? Mengukur. Oh, mengukurnya. Oh, menggunakan media tadi ya, jam sudut. Jadi ya, kesimpulannya gini. Jadi sudut itu ternyata bisa dipelajari melalui jam ya, tidak hanya dengan menggunakan satu alat ukur yang terfokus pada biasanya menggunakan apa? Busur. Nah, tidak hanya menggunakan busur karena jam lebih mudah ditemukan gitu ya, lebih mudah kalian temukan juga dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, dengan melihat jam juga kita jadi tahu ya. Jadi ternyata matematika itu memang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kemudian tidak untuk dihitungnya tanpa menggunakan busur. Jadi kalian menggunakan media jam sudut juga bisa belajar untuk mengukur dan membandingkan besar sudut. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai materi bangun datar. Silahkan untuk dipelajari sebelumnya. Nah, silahkan untuk dipimpin berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini berkah, betul, mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Silahkan Kak Em untuk dipimpin berdoa lagi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya seterusnya, dan kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.